Selamat datang di Celotehan Hasan. Celotehan pria berdasi, tapi nggak korupsi. Yo, Celotehan Hasan. Kamu Bani ya, gimana hidup? Nah, sekarang gue mau bahas abolisinya Pak Tom Lembong dan amnestinya Pak Hasto. Kenapa itu semua terjadi secara tiba-tiba gitu kan? Ketika Pak Tom Lembong dikasih abolisi dan Pak Hasto dikasih amnesti, seketika itu juga banyak yang mengapresiasi putusan Prabowo dan mengapresiasi sehingga mengagung-agungkan Pak Prabowo lagi. Dan mungkin perasaan Prabowo itu, wah gua keren banget ini. Setelah melakukan itu semua, wah gua keren banget. Kayaknya gitu ya. Tapi di balik ini semua ada apa sebenarnya? Kenapa secara tiba-tiba ngasih kayak gitu? Kalau sebelumnya nggak salah, ya seharusnya dari dulu lah, nggak usah diangkat kasus ini. Ini Tom Lembong udah nyampe di mengajukan banding sampai di tahap situ tuh, ajukan banding kasusnya lagi, tapi tiba-tiba dikasih abolisi gitu kan. Ya memang seharusnya emang nggak salah gitu. Tapi cara ya secara tiba-tiba ini yang bikin kita, wah ada apa ini gitu kan? Ada apa nih? Ada apa nih? Gitu. Nah, setelah kita telusuri timelinenya adalah pertama Tom Lembong dikasih abolisi, lalu banyak orang yang mengapresiasi Prabowo. Setelah itu amnesti Pak Hasto, setelah itu PDIP melunak ke pemerintahan. Dan banyak berita dan banyak yang memberitakan bahwa ini adalah untuk rekonsiliasi nasional. Apakah event Agustusan harus rekonsiliasi nasional gitu kan? Nah, ini yang mencurigakan itu, apakah ini rekonsiliasi nasional atau menyatukan semua partai ke satu barisan pemerintahan? Kalau semua disatukan dalam satu barisan pemerintahan, yang ada di gedung-gedung DPR, di gedung-gedung Istana Negara itu nggak ada adu gagasan, ya ada cuma silaturahim aja gitu, kayak lebaran gitu kan, nggak ada adu gagasan kalau semua jadi satu barisan gitu kan. Jadi ya ngobrol aja nih, dimakan yuk gitu. Masa ruangan yang harusnya diskusi tentang masa depan kesejahteraan nanti bakal jadi ya kayak orang nongkrong ngopi aja. Habis ini mau ngapain? Golok kali. Masa gitu? Masa jadi kayak gitu sih nantinya? Kalau semua jadi satu barisan ke pemerintahan, dan terus siapa yang oposisi gitu? Akhirnya Pak Hasto dikasih amnesti, lalu PDIP langsung melunak ke pemerintahan gitu. Apa ini? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada yang gancok. Sebenarnya gitu kan, semua bakal ditarik ke pemerintahan kah? Atau memang benar rekonsiliasi yang penting. Ini membuktikan bahwa kita tuh nggak kekurangan hukum sebenarnya, tapi kebanyakan kelebihan lobby gitu. Hukum udah nggak kekurangan hukum, tapi lobby dikit bisa. Yang penting bisa kompromi aja gitu, ya kan? Bisa kompromi ya udah bebas gitu kan. Terus dan yang baru-baru lagi ini, di tengah-tengah elit lagi komprominya membagi-bagikan kue-kue kekuasaan ini udah mulai terbagi kan. Di tengah-tengah itu rakyat semua lagi mengibarkan bendera One Piece. Jolly Roger ya. Betul. Mengibarkan bendera Jolly Roger untuk mengekspresikan rasa frustasi karena tidak ditemukan tidak adanya sosok Luffy ataupun Zoro di dunia nyata ini. Adanya sosok Prabowo dan Megawati yang saling peluk untuk cari aman gitu. Bener-bener cari aman gitu kan. Dan ironisnya, masyarakat ini lebih
Masyarakat lebih menyadari dan eh, lebih lebih mempercayai bahwa bajak laut di anime lebih punya integritas daripada politisi atau pejabat di dunia nyata. Ironis banget kan. Ketika manuver-manuver kekuasaan tadi sedang terjadi gitu, elit-elit membagi kekuasaan, akhirnya semua terbagi, semua rata, bahkan tanpa adanya oposisi. Padahal demokrasi itu terbentuk, harusnya ada resistensi, ada oposisi gitu. Demokrasi terbentuk itu kan harus ada oposisinya gitu. Di tengah-tengah itu semua, orang-orang pada ngibarin bendera One Piece terkibar di mana-mana. Tapi tanggapan dari respon dari pemerintah ini terlalu serius gitu kan. Bahkan diancam bisa dipidanakan orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece, maksud saya. Belibet mulu saya ngomong. Bendera One Piece gitu. Permasalahkan banget gitu. Katanya provokasi, katanya makar lah apalah gitu kan. Bisa mempecah belah negara gitu kan. Padahal kan cuman kain gitu. Dulu zaman Gus Dur Papua itu pengen mengibarkan benderanya. Dan tanggapan Gus Dur apa? Tanggapan Gus Dur, cuman kain, ya udah kibarin aja lah. Yang penting jangan di atas bendera merah putih ya gitu. Yang penting di bawahnya bendera merah putih ya gitu, kata Gus Dur. Tanggapannya santai gitu. Tapi sekarang tanggapannya, responnya terlalu kemana-mana, provokasi, makar, apa, segala macam, semua memecah belah negara, banyak gitu lah pokoknya. Tapi ketika diprotes secara serius sama rakyat, ya bendera ini bentuk protes yang serius juga, tapi ketika diprotes dengan narasi yang amat sangat harusnya lebih serius gitu, kayak contohnya kayak Indonesia gelap gitu-gitu, respon masyarakat apa? Enggak kok, katanya, kata presiden malah, enggak kok, orang bilang katanya Indonesia gelap, orang saya bangun pagi Indonesia masih cerah, bilang kayak gitu. Itu kayaknya bapak yang bangunnya kesiangan kali, kita juga nggak tahu. Ketika diprotes dengan seperti itu, jawabannya bercanda. Ketika Tempo dikirimin daging babi, diprotes, diwawancari wartawan, jawabannya cuma ya dimasak aja katanya. Lah kan babi juga haram. tapi kenapa responnya selalu bercanda ketika orang protes beneran gitu? Dan ketika benderaan yang dikibarkan, takut banget gitu kalau makar gitu. Emang takut banget ya kalau Luffy datang tiba-tiba pakai gomu-gomunan ke istana negara gitu, gomu-gomuno gitu, kan nggak mungkin juga. Apa sih yang dicari Luffy gitu kan di Indonesia? Luffy kan pengen jadi raja bajak laut, bukan raja kompromi. Gitu kan. Kita nggak punya raja bajak laut, ada ini raja kompromi gitu aja sih. Tapi yang lebih bahaya daripada manuver kekuasaan tadi dan apapun itu adalah respon kita sebagai rakyat. Kita tuh sering, ya ini buat refleksi ya, kita tuh sering mewajarkan sesuatu yang kita dengar itu buruk gitu, kebusukan politik gitu kan. Kayak misalkan terjadi kong kali kong kerjasama untuk menguntungkan golongan mereka gitu, misalkan hanya golongan mereka yang untung gitu. Kita selalu ngomongnya, ya wajar lah namanya juga politik. Ada kriminalisasi, ya wajar lah namanya juga politik. Ada korupsi, ya wajar lah namanya juga politik. Respon-respon kayak gini tuh bukan menandakan bahwa kita paham politik, tapi kita nyerah sama kebusukan yang udah terjadi gitu. Kita selalu mewajarkan hal itu, dan akhirnya keburukan itu ketika kita wajarkan dari keburukan yang kecil sampai besar pun kita mewajarkan, akhirnya kita rasa itu bener-bener aja gitu. Itu teman-teman yang menjadi lebih bahayanya ya kayak gitu. Ketika keburukan kecil kita wajarkan, maka keburukan besar akan kita rasakan biasa-biasa aja gitu. Jangan sampai kita mewajarkan hal kayak gitu teman. Coba kita lawan lah. Kita, ya intinya kita jangan sampai kita, ya
Gimana lagi, namanya juga politik. Ya oke lah, politik itu dinamis, tapi mewajarkan sesuatu yang buruk artinya kita membenarkan hal itu gitu. Demokrasi ini nggak bisa kita kita apa ya, demokrasi ini nggak bisa kita pasrahkan kepada elit-elit politik aja gitu, nggak bisa. Demokrasi ini akan terjaga ketika rakyat berani ngomong yang busuk ya tetap busuk, walaupun mereka menutupi dengan bahasa persatuan gitu. Jadi stop kita normalisasi keburukan, kebusukan politik, stopin aja teman-teman. Masa negara takut banget sih sama anime? Betul. Masa sih tiba-tiba orang lebih percaya kapal Going Merry lewat ke Ancol daripada kapal oposisi yang tenggelam sebelum berlayar? Wah, keren banget saya nih ternyata ya. Kacau. Masa sih kayak gitu kan? Ayo kita berubah dari hal kecil, keburukan kecil kita lawan, jangan sampai kita wajarkan. Jangan sampai kita, ya namanya juga politik. Nanti ketika kita demo menyampaikan aspirasi, masa sih kita biarin aja ketika pemerintah ngomongnya, ya namanya juga rakyat, diamin aja deh. Masa nanti rakyat juga menyikapi kayak gitu, kita gimana? Makanya kita jangan sampai mewajarkan hal itu. Artinya kalau kita mewajarkan hal kayak gitu dan hanya bersikap pasrah, ya kita setuju dengan kebusukan politik itu, teman. Itu aja di program celotehan Hasan, celotehan pria benda sih yang nggak korupsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.